Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ferry, silakan masuk Pak. Iya Bu. Oke, silakan duduk Pak. Bapak mau duduk di sebelah mana? Sebelah sini boleh, sebelah sini boleh. Di mana Bapak merasa nyaman, silakan. Di depan Ibu aja lah Bu. Oke, baik. Silakan duduk Pak. Terima kasih ya Bu. Bagaimana kabarnya Pak Ferry hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat. Cuman agak sedikit tidak ada kendala masalah lagi Bu. Lagi ada kendala masalah ya Bapak ya. Oke, Bapak dari mana tadi nih Pak? Ini risiko dari lokal Bu. Baru keluar main tapi ada masalah berat kali di lokal saya Bu. Oh begitu, oke Pak. Nah, kira-kira Bapak bisa ceritakan kepada saya apa ini yang menjadi kendala yang Bapak temui di kelas tadi, Pak? Itulah Bu. Saya ada masalah di kelas saya Bu. Ada anak saya sering terlambat Bu. Kadang-kadang dia di kelas tuh tidur karena tadi malamnya dia begadang mungkin Bu. Nah, jadi kecapean, datangnya terlambat karena bangunnya terlambat gitu Bu. Oh begitu. Jadi Bapak merasakan bahwa ada salah seorang siswa ini yang selalu datang terlambat dan sering tidur di kelas ya Pak ya? Iya Bu. Oke, baiklah. Nanti akan sama-sama kita bahas dan sama-sama kita carikan solusinya atas permasalahan ini ya Pak ya. Nah, kira-kira nih Pak, dari proses pembicaraan kita nanti ini, kira-kira tujuan apa sih yang ingin Bapak capai setelah proses coaching kita ini? Iya Bu. Tujuan saya mengharapkan siswa ini nantinya jadi semangat dalam belajar Bu. Sehingga setelah kita di coaching ini memberikan solusi yang terbaik, mudah-mudahan anak saya nanti bisa berubah Bu. Sehingga yang biasanya tidur, bisa dia tidak tidur lagi, atau dia biasa terlambat, biasa terlambat lagi mungkin Bu. Oke, mulia sekali ya Pak. Cita-cita kita sebagai seorang guru tentunya memang bisa mencerdaskan anak didik kita ya Pak ya, merubah kebiasaan yang buruk menjadi kebiasaan yang lebih baik. Oke Pak, semoga nanti dari proses pembicaraan kita nanti kita bisa menemukan solusinya secara bersama-sama. Ya Pak, mungkin mulai dari Bapak bisa menceritakan nih hal apa yang melatar belakangi Bapak sehingga menjadi beban pikiran, hal apa yang Bapak rasakan. Mungkin Bapak boleh ceritakan kepada saya. Silakan diceritakan Pak. Begini Bu, anak ini kan udah kelas 6. Iya Pak. Nah, jadi mungkin secara pikiran dia udah merajak dewasa lah Bu kan. Jadi anak ini di pergaulan di masyarakat, mungkin di luar sekolah dia udah banyak bergaul dengan orang-orang dewasa Bu gitu kan. Sehingga anak ini datang ke sekolah jadi terhambat proses pembelajaran, jadi gara-gara dia terlambat datang. Ketika dalam jam pelajaran dia sering tidur Bu. Jadi sehingga kita di dalam kelas tentunya tidak fokus lagi belajar Bu. Karena kita mengkondisikan anak yang bermasalah tadi gitu Bu. Oh begitu ya Pak.
Jadi Bapak merasakan bahwa sering merasa terganggu dengan kehadiran siswa ini yang sering terlambat begitu ya Pak. Jadi dengan Iya Bu. setiap hari hampir terlambat terus, jadi terganggu juga teman-teman lainnya karena kita sibuk juga untuk mungkin memberi nasihat seperti itu ya Pak ya. Dan juga Betul Bapak Bu. mengatakan bahwa anak ini sering tidur juga di kelas ya Pak ya. Betul Bu. Oke, oke, oke. Saya sudah menangkap ini inti permasalahannya. Nah, nanti kira-kira Pak, setelah kita membahas permasalahan ini nih, bagaimana menurut Bapak ukuran keberhasilan kita nanti Pak? Setelah kita melaksanakan proses ini, saya ingin tahu dulu. Ukur keberhasilan anak ini sebelum kita apa Bu? Nilai 4 lah Bu, baru Bu. Nah, Oh, dari oh 10 anak nilai ini, 4 lah Bu. oh begitu Pak. Jadi Bapak menganggap bahwa kalau diskalakan begitu ya Pak ya. Katakan begitu Bu, ya Bu. Kalau diskalakan dari 1 sampai 10, anak Bapak ini berada di posisi 4. Posisi 4 Bu, ya Wah, Bu. di posisi 4 ya Pak. Jadi ini sangat rendah sekali sebenarnya ya Pak ya, masalah Ya kedisiplinannya ya Bu. Pak ya. Nah, kira-kira nih Pak, dengan melihat keadaan yang seperti itu, siswa Bapak yang sering terlambat, sebelumnya pernah tidak Bapak memanggil secara pribadi dan menanyakan kepada anak tersebut? Memang udah pernah saya coba Bu. Mm-mm. Namun anak ini kan namanya udah kenakalan dia itu udah apa Bu? Udah terlalu udah sering lah gitu kan. Mm-mm. Dipanggil satu kali, ketika kita panggil itu dia satu kali, besoknya dia rajin gitu kan, Mm-mm. ketiduran nggak pernah lagi kan. Kalau kita jarang perhatikan dia Bu, dia mengulang lagi Bu seperti hal yang sama Bu gitu. Jadi Oh sehingga begitu. seperti yang tadi itu kita kan fokus sama dia terus, sementara Mm-mm. waktu berjalan anak yang lain tentunya ketinggalan Bu gitu kan, terganggu juga gitu ya. Artinya kita panggil satu kali, dua kali, ketika kita panggil itu besok berubah. Besok lagi kita perhatikan lagi, dia kembali lagi Bu, permasalahan yang sama Bu gitu Bu. Oh begitu ya Pak. Jadi sudah pernah dilakukan pemanggilan ya Pak ya, sekali dua kali Udah Bu. seperti itu. Nah saya ingin tahu nih Pak, pemanggilan Bapak yang pertama itu apa informasi yang Bapak dapatkan dari si siswa ini Pak? Saya panggil, tentunya saya tanya Bu, anak anak kenapa sering terlambat dan suka sekali tidur di kelas. Tentunya anak ini cerita, pertama dia malu-malu Bu kan, dia Iya betul. dibohong kan, berdusta sama kita kan. Lalu saya gali terus, saya tanya dengan cara saya dengan dengan teman saya panggil, saya hadap, dampingi dia dekat-dekat dengan cara hati ke hati gitu kan, sehingga dia jujur kan, dia jujur. Karena dia katanya karena dia sering terlambat, malam harinya mungkin di luar sekolah, di masyarakat mungkin di kampungnya Bu, dia sering begadang malam gitu Bu, sama orang-orang yang lebih eh, tua dari dia, contohnya udah dewasa lah gitu Bu, kawan-kawannya. Gak wajar lah dia anak sekolah SD, temannya anak SMA gitu Bu, orang nggak sekolah begitu kan, sehingga dia bangun paginya di rumah terlambat Bu, tentunya terlambat bangun, tentu otomatis ke sekolah juga terlambat. Di sekolah dia pun karena dia malah begadang Bu, tentunya kecapean, ketiduran di kelas gitu. Intinya kita kan di sekolah tidak dia yang kita berikan pendidikan pembelajaran Bu, kita kan sama di kelas itu. Tentunya yang lain pastinya terganggu gitu Bu, kalau dia aja yang kita perhatikan gitu Bu, sehingga Betul proses sekali, Pak. pembelajaran terganggu juga akhirnya Bu gitu. Oke Pak. Jadi saya menangkap bahwa em, dari pemanggilan tersebut Bapak sudah mengetahui nih bahwa keseharian dia di rumah itu memang sering bergaul gitu ya Pak dengan eh, anak-anak yang lebih dewasa dari dia, bahkan ada yang tidak Ya, bersekolah ya Pak ya. Nah, iya betul itu eh, Bu. kira-kira Pak, pada saat Bapak melakukan pertemuan dengan siswa tersebut, apa saja langkah-langkah yang sudah Bapak berikan? Mungkin kan waktu itu mungkin sudah berusaha memanggilnya dan memberikan nasihat. Kira-kira apa yang sudah Bapak berikan kepada anak tersebut untuk mengarahkan dia menjadi lebih baik, Pak?
langkah-langkah dia mengarahkan jadi lebih baik Bu, begini Bu. Saya kan mencoba kepada anak ini supaya kan tujuan kita kan anak ini supaya berubah gitu kan. Ya, Yang Pak. pertama langkah-langkahnya Bu, saya mesti dekati anak ini kan. Saya kasih dia pemahaman, penjelasan pentingnya pendidikan itu kan begitu. Mm-mm. Lalu kalau dia sering terlambat, kalau dia sering ketiru dan di kelas, tentunya pastinya pembelajaran itu tentunya nggak dapat sama dia. Mm-mm. Artinya merugikanlah pada dirinya ketika kalau proses pembelajaran dia tidur, kalau dia sering terlambat, otomatis dalam kesepakatan kelas yang setelah kami buat Bu, itu pun udah dia langgar namanya kan. Mm-mm. Itu artinya tentu dia ada membuat satu kesepakatan yang kita buat, tentunya dia langgarnya dengan cara kedisiplinan gitu Bu. Oke, begitu Pak. Nah, itu waktu Bapak panggil itu sudah Bapak terapkan gitu, menerangkan bahwa ada beberapa keyakinan kelas yang sudah dilanggar, tentunya diperbaiki lagi seperti itu ya Pak ya. Nah, kemudian pernahkah Bapak berkomunikasi dengan orang tua dari si siswa ini Pak? Iya Bu, kalau masalah komunikasi udah saya lakukan Bu. Hmm. Pemanggilan anak ini udah saya lakukan, komunikasi dengan orang tua, pendekatan saya dengan orang tua karena kita sekolah tidak tercapainya satu pendidikan di sekolah itu tergantung bukan di sekolah aja Bu. Kita sebagai guru otomatis orang tua juga harus ikut dalam pelaksanaan pendidikan ini supaya tercapai Bu gitu kan. Mm-mm. Intinya saya udah mendatangi ke rumah orang tuanya Hmm. karena orang tuanya itu broken home Bu. Nah, jadi anak ini tidak ditinggal orang tuanya pisah gitu kan. Dia tinggal Mm-mm. sama orang tua perempuan gitu kan. Jadi pagi-pagi dia cerita orang tuanya kehidupannya kita paham yang kurang mampu gitu kan. Hmm. Sehingga untuk memperhatikan anak ini pagi-paginya untuk bangunin, mengurus dia ke sekolah begitu kan. Dia anak yang nomor tua pula Bu. Jadi adik-adiknya Oh. masih kecil gitu Bu kan. Sehingga nggak ada yang membangunin, yang menjaganya gitu kan. Sehingga akhirnya anak ini sering terlambat karena lantaran ada faktor dari situ juga Bu gitu Bu. Oke, bagus Pak, kita mulai. Oke, jadi saya menangkap dari hasil pembicaraan Bapak tadi bahwa anak ini berasal dari keluarga yang broken home ya Pak ya. Iya Nah, Bu. jadi tentunya mungkin Bapak bilang tadi anak ini juga berasal dari keluarga yang tidak mampu, sehingga pagi pun sudah harus mencari pekerjaan ya Pak ya, sudah bekerja, sehingga anak ini tidak terperhatikan seperti itu Pak ya. Iya Oke, Bu. saya sangat mengerti sekali bagaimana posisi sebagai anak ini Pak. Nah, dengan melihat keadaan yang seperti itu, Pak, Bapak juga dulu pernah melakukan memanggil berapa kali, namun mungkin sepertinya sampai sekarang kurang berhasil ya, Pak ya, karena dia masih juga terlambat seperti itu ya, Pak. Kira-kira nih, Betul. Pak, apa yang akan Bapak lakukan ke depan untuk mengatasi permasalahan anak ini lagi, Pak? Menurut Bapak, Eh, apa yang akan Bapak? otomatis saya panggil anak itu lagi dan orang tuanya mungkin Bu, sehingga nantinya terdapatlah suatu kesimpulan mudah-mudahan anak ini bisa berubah dengan baik Bu gitu. Berarti nanti langkah yang akan Bapak ambil adalah memanggil kembali anak ini beserta dengan orang tuanya ya Pak ya. Oke, bagus Ya Bu. sekali Pak. Jadi Bapak akan melakukan pemanggilan kepada anak serta orang tuanya mungkin berbicara dari hati ke hati ya Pak ya. Kita akan gali lebih dalam nih apa sebenarnya kemauan dari anak ini. Apakah dia memang ada keinginan, ada nggak motivasi dia untuk semangat lagi belajarnya. Kira-kira hal apa nih yang membuat dia lebih bersemangat lagi. Tentunya orang tua lebih tahu apa yang keinginan anak itu ya Pak ya. Oke, bagus sekali Iya Bu, Pak. iya Jadi betul. mungkin lebih terbuka jika berbicara kepada orang tuanya langsung seperti itu ya Pak ya. Iya Bu, betul Bu. Nah, kira-kira Pak dari strategi yang akan Bapak lakukan nanti ini, jangka waktunya kira-kiranya berapa lama ini Pak? Mungkin Bapak bisa memikirkan nih kira-kira berapa lama
akan melaksanakan proses ini, menggali siswa ini lebih dalam, memanggil orang tuanya. Kemudian Bapak bisa perkirakan tidak berapa lama akan untuk menyelesaikan permasalahan anak ini seperti itu. Mungkin kalau kita waktunya Bu, kalau kita perkirakan 1 minggu lah Bu. 1 minggu Bu. ini Pak. Berarti Bapak akan berusaha dalam 1 minggu ini untuk berusaha menyelesaikanlah permasalahan anak ini ya Pak ya. Ya, Bu. Oke Pak. Oke. Nah, semoga nanti apa yang Bapak lakukan tentunya ada proses keberhasilannya kita lihat. Nah, jika nanti coaching ini sudah Bapak laksanakan dan Bapak sudah menerapkan strategi kepada anak tersebut, kira-kira nih Pak, apa tindak lanjut yang akan Bapak lakukan untuk ke depannya lagi nih Pak? Tindak lanjutnya mungkin saya bikin catatan seperti refleksi perasaan Bu, mungkin di akhir pembelajaran nantinya anak itu bisa mengungkapkan bagaimana perasaan dia mungkin Bu, sehingga dengan refleksi tersebut kemudian dia bisa mengevaluasi Bu. Nah, mengevaluasi juga permasalahan yang ada itu mungkin bagaimana kedepannya dia bisa merubahnya gitu Bu. Akhirnya mungkin ketika kita refleksi di akhir pembelajaran, mungkin juga tidak dia sendiri yang mengetahui, mungkin kawan-kawan yang lain juga mendengar apa refleksi pembelajaran di akhir pembelajaran tentang kedisiplinan ke depannya begitu Bu. Sehingga anak-anak yang terkena masalah kedisiplinan lebih langsung ke anak itu Bu, mungkin Bu, pembicaraan kita Bu, sehingga lain juga mungkin bisa mengikuti Bu, gitu Bu. Oke, luar biasa sekali Pak. Jadi kapan nih rencananya akan Bapak mulai nih Pak untuk menerapkan strategi yang tadi Pak? Mungkin besok bisa saya mulai Bu, besoknya bisa saya mulai sehingga lebih cepat, mungkin lebih baik, mungkin begitu Bu. Oke, bagus sekali ya Pak. Nah, kira-kira dalam pelaksanaan prosesnya ini Pak, Bapak membutuhkan dukungan dari siapa aja nih Pak? Otomatis dukungannya yang pertama kepala sekolah lah Bu, dengan cara coaching inilah Bu, supaya ada permasalahan solusi yang bisa yang kita dapati, sehingga tujuan awak kita bisa tercapai mungkin Bu, dengan permasalahan yang ada di kelas Bu, gitu Bu. Dan juga yang terlibat pastinya kedua orang tua dan anak tersebut Bu, gitu Bu. Oke, baiklah Pak. Alhamdulillah kalau begitu Pak. Semoga nanti hasilnya sesuai dengan yang diharapkan ya Pak. Oke, Iya Bu, amin. saya tunggu juga kabar baiknya Pak. Mungkin Bapak bisa sharing lagi bersama saya jika masih menemukan kendalanya seperti itu ya Pak ya. Iya Bu. Oke, Nah, mungkin Bu, demikian. terima kasih Ya ya Pak. Bu, sudah bersedia meluangkan waktu untuk saya bisa berbagi Oke. cerita Bu. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita Bu, supaya anak-anak nantinya bisa baik lagi Bu. Oke, baik Pak. Sama-sama ya Pak. Terima kasih juga sudah menghubungi saya untuk berbagi cerita dengan saya. Oke Pak, mungkin bisa kita akhiri Terima kasih proses Bu. coaching ini Pak. Iya Bu, terima kasih Bu. Oke, iya Pak. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Pak. Siang juga Bu. Bu G ya rupanya. Iya Ada apa Pak. Bu? Iya Pak, makasih Pak. Sibuk Pak? Tidak juga Bu. Ada apa Bu G ya? Silakan duduk Bu G ya. Oke, terima kasih Pak. Ini Pak,
ada yang sedikit saya mau diskusikan sama Bapak ini, Pak. Ya nampaknya kelihatannya Ibu Gia sedang kurang semangat nampaknya. Memang ada Iya, betul, permasalahan Pak. apa ya, Bu Gia? Ya inilah Pak, saya mau minta bantuan Bapak nih mencarikan solusi. Jadi udah beberapa akhir-akhir inilah sering sakit kepala saya menghadapi siswa kelas 1 ini, Pak. Banyak Oh sekali ya iya, perangainya mungkin yang kadang memancing emosi begitu, Pak. iya Bu Gia. Oh, kalau begitu kira-kira proses coaching kita ini apa tujuan ingin Ibu Gia capai dalam pertemuan kita ini? Jadi nanti selama proses coaching ini berlangsung nanti saya mau membahas bersama Bapak nih kira-kira bagaimana nanti menghadapi siswa kelas 1 ini yang masih belum bisa move on dari TK itu, Pak. Jadi Gia berharap setelah melaksanakan coaching ini Gia bisa menghadapi peserta didik Gia di kelas 1 itu agar dia menjadi lebih fokus dalam belajar, nggak banyak mainnya, atau mau mengindahkan perkataan saya seperti itu, Pak. Oh, begitu ya Bu Gia. Artinya Iya, Pak. anak-anak kelas 1 ini tidak move on dari eh, suatu tingkah lakunya dari TK sampai ke SD ini terbawa begitu Bu Gia ya. Iya, betul Oke Bu sekali, Gia. Pak. Semoga nanti kita bisa menemukan solusinya Bu Gia ya. Iya, Pak. Sama-sama kita cari jalan keluarnya dalam hal merasakan pikir saling tukar pikiran menceritakan kepada Bapak lagi untuk kelanjutannya begitu Bu Gia. Iya, Pak. Baik, Pak. Oh Bu Gia, Iya, Pak. eh, apa yang pernah Ibu Gia lakukan terhadap anak yang bermasalah tadi Bu Gia? Sejauh ini dia masih banyak menegur saja sih, Pak. Jadi ketika anak-anak tersebut tidak bisa fokus belajar, dia lagi serius menerangkan materi, dia dengan santainya berlari ke sana kemari, kemudian meribut sesuka hati mereka, Pak. Jadi yang pernah dia lakukan yaitu memanggil mereka sih sebenarnya, Pak, memanggil mereka. Ini bisa dengarkan Ibu nggak? Tolong ya, seperti itu, Pak ya. Jadi sejauh ini masih komunikasi seperti itu saja, Pak. Namun terlihat belum ada sih perubahan dari si anak itu, Pak. Dia hari ini diberitahu ya paling tahannya 10 menit itu paling lama itu, Pak. Jadi tetap aja dia seperti itu mengulang-ulang lagi apanya, Pak. Kesalahan mereka seperti itu. Berarti udah pernah Ibu Gia lakukan pemanggilan begitu ya ke Kira ya Bu ya, Iya, Pak, kira benar. pendekatannya. Mm-mm. Eh, Kira-kira setelah membahas permasalahan ini Bu Gia, menurut Bu Gia apa ukuran keberhasilan yang dari permasalahan ini Bu Gia yang Kalau Bu Gia dapatkan lah gitu. Iya, kalau ukuran keberhasilan tentunya Pak, anak-anak ini menjadi lebih fokus dia belajarnya, mengurangi tingkah laku dan kebiasaannya seperti di waktu TK, Pak. Jadi dia mau nih anak-anak ini tidak lagi meribut atau fokuslah belajarnya seperti itu dan mau dia mendengarkan instruksi dari gurunya. Seperti itu mungkin, Pak. Ya bagus Ibu ya. Berarti udah ada nanti kemajuan begitu Bu ya. Iya, betul, Pak. Mm-mm. Eh, Bagus sekali itu Bu ya. Sekarang kira-kira apa rencana yang akan Ibu Gea lakukan terlebih dahulu gitu kan? Yang mungkin Ibu Gea prioritaskan lah gitu tentang kejadian yang masalah ada di kelas Bu Gea gitu. Jadi selama ini kan Pak Gia hanya menegur saja seperti itu kan. Jadi belum nampak ada perubahan dari si siswa ini. Nah Gia maunya ke depan ini Gia akan melaksanakan mungkin pembelajaran yang menarik yang sesuai dengan usia dan karakternya lah di kelas 1. Mungkin pembelajarannya mungkin belajar sambil bermain seperti itu Pak. Jadi mereka pun nggak kaget. Walaupun sebenarnya ini sudah berjalan 3 bulan ya Pak, sudah berjalan tiga Ya, bulan, namun mereka masih seperti ketika mereka di TK. Jadi mungkin dia lebih serius lagi atau lebih aktif lagi nih dalam memainkan media pembelajaran,
sehingga anak-anak itu dia kalau menarik pembelajarannya mungkin dia akan lebih fokus begitu Pak dengan pembelajarannya dan tidak ada lagi pikiran untuk bermain seperti itu Pak. Begitu Bu Gea ya. Bagus sekali Bu Gea. Oh, kira-kira Bu Gea, strategi yang Ibu Gea lakukan jangka waktunya berapa kira-kira Bu Gea? Dia coba dalam 1 minggu ini Pak. Dia akan berusaha dalam 1 minggu ini mengubah metode pembelajaran dia menjadi lebih menarik, menjadi lebih mereka sukai seperti itu Pak. Serta apa sih menjadi tolak ukur keberhasilan Bu Gea nantinya? Kalau masalah tolak ukurnya Pak, nanti menandakannya berhasil tentu dia tidak lagi meribut atau meningkatlah konsentrasinya, fokusnya ketika melaksanakan pembelajaran seperti itu. Ya, Bu Gea, ya mantap kali Bu Gea. Begitu ya, bagus Iya Pak. sekali. Jadi masalah Bu Gea udah saya ketahui gitu kan. Iya Pak. Jadi dari skala 1 sampai 10 Bu Gea, kira-kira kenakalan ataupun permasalahan Ibu Gea sama anak itu di skala berapa ya kira? Kalau dia perkirakan mungkin ya Pak ya masalah kebiasaan yang kurang baik ini ada di skala 4 deh saya rasa Pak. Oh, begitu Bu ya. Berarti cukup jauh di bawah sekali Bu Gea ya. Iya benar Pak. Berarti harus banyak lagi cara pembelajaran pendekatan dengan anak murid tuh Bu Gea ya. Iya betul Bagus Pak. sekali Bu Gea. Oh, jadi Bu Gea, kira-kira yang skala yang Ibu Gea harapkan di skala berapa? Kalau yang saya harapkan setidaknya ini Pak, kalau harapan dia tentu 8 di 8 aja mungkin sudah cukup luar biasa tuh Pak untuk di kelas 1 ya Pak, mengingat bahwa kelas 1 ini super luar biasa sekali apa tingkah lakunya seperti itu. Jadi saya rasa di 8 saja cukup itu Pak. Bagus. Ya, itu mantap sekali Bu Gea. Dengan cara kerja ataupun semangatnya yang luar biasa mungkin sehingga tercapai Bu Gea ya. Iya Pak. Oh, jadi Bu Gea, kapan rencana Bu Gea lakukan yang Ibu lakukan lah? Kapan itu rencananya Ibu lakukan? Rencananya mulai melaksanakan pembelajaran yang menarik ini ya Pak. Mungkin mulai besok itu dia sudah mulai merancang pembelajaran-pembelajaran atau media-media pembelajaran yang kreatif yang membangkitkan gairah dan semangat siswa. Itu mungkin mulai besok sudah dia laksanakan Pak. Ya, bagus sekali. Luar biasa Bu Gea ya. Mudah-mudahan tercapai Bu Gea ya. Iya Pak. Nanti dalam pelaksanaan itu tentu Ibu Gea butuh dukungan kan? Pastilah itu ya. Iya Pak. Kira-kira dukung siapa yang Ibu Gea butuhkan dalam melancarkan proses ini Bu Gea? Tentunya kalau untuk dukungan ya Pak, mungkin dia membutuhkan dukungan dari rekan sejawat dia Pak, karena dia ingin bisa berkolaborasi atau saling bertukar ide lah dengan teman-teman sejawat dia, sehingga mereka pun bisa memberikan masukan untuk dia bagaimana sih pembelajaran yang kreatif untuk di kelas 1, bagaimana pembelajaran yang tidak membosankan untuk anak kelas 1, mungkin dari rekan sejawat seperti itu Pak, terutama kepada anak didik sendiri juga lah Pak ya. Bisa berbagi dengan rekan sejawat Bu Gea ya. Iya benar. Bisa berkolaborasi ya Bu Gea ya. Mantap Iya, Bu Gea. Luar biasa. Nah, jika sudah dilaksanakan Bu Gea, kira-kira bagaimana untuk tindak lanjutnya Bu Gea? Tindak lanjutnya mungkin Pak, dia setiap proses pembelajaran selesai itu mungkin dia akan memberikan refleksi, meminta refleksi dari siswa terkait bagaimana pembelajaran hari ini, apakah mereka memahami materi yang dia sampaikan, apakah mereka menyukai metode pembelajaran hari itu, dan dia menanyakan nanti bagaimana perasaan mereka gitu, apakah mereka senang dengan pembelajaran hari ini atau tidak, mungkin seperti itu Pak. Bagus Bu Gea, berarti dievaluasi dalam pembelajaran Bu Gea ya. Iya. Dikasihkan refleksi begitu kan. Iya Pak. Sekarang begini Bu Gea, kalau itu sudah berhasil atau tidaknya kan, saya rasa pembicaraan kita ini sudah sampai di ujung Bu Gea. Jadi bagaimana kira-kira, apakah Bu Gea sudah menemukan solusinya atau bagaimana Bu Gea?
Iya Pak, ya dengan adanya proses konsultasi inilah Pak ya, dia merasakan tercerahkan lah seperti itu. Jadi tahu sebenarnya apa step-step yang harus dia pilih untuk menghadapi siswa kelas 1 seperti itu Pak. Oke, terima kasih juga buat Bapak sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ide dan pemikiran dengan Gea Pak. Alhamdulillah bukan masalah Bu Gia. Namanya kita saling berbagi lah kan. Iya Tentunya Pak. demi majunya pendidikan yang Hmm, di sekolah kita ini kan. iya Pak. Alhamdulillah begitulah Bu Gia. Semoga nanti hasilnya sesuai dengan kita harapkan lah Bu Gia ya. Iya Pak. Apa yang kita inginkan tercapai hendaknya. Gitu Bu Iya, Gia. iya Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya. Ya Bu Gia, sama-sama Bu Gia. Ditunggu kabar berikutnya Bu Gia. Oke Pak, terima kasih ya Pak. Iya Bu Gia, Saya sama-sama Bu permisi Gia. Pak. Oke, saya permisi ya Ya Bu Pak. Gia. Ya Bu Gia, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.